Ya kan kita arsitek selalu tertarik sama yang indah-indah, Pak. Kita selalu mencoba mencari honesty kan, kejujuran gitu. Terus gue nggak makan dong, Mar. Oh gitu, artinya nggak bisa. Welcome to the Super Mario Show, and super inspiration is the name of the game. Power up! Lu tau gak kenapa gue undang lu kesini? Nggak tahu. Kalau lu anak CC aja. Kalau kita anak CC mesti bondingnya mesti kuat dong. Ampas. Apa? Admirem Iya. Degoriam ya. Siap. Siap. Ya jadi gue kenal lu waktu itu out of nowhere ya. Ya lu lagi mau foto project lu waktu itu kan ya? Iya, lebih gue yang random kontak lu kan. Lu kontak gue, terus mau foto project. I was like, okay, Andre, ya kenapa nih project apa? Oke. Terus dikasih projectnya, I was like, anjing nih keren juga nih project ini. Siapa nih si Andre nih? Gue mesti cari tahu gitu kan. Kacau. Nah terus your company name? Asimapra. Asimapra ya. Itu sebetulnya nama gue dipendekin aja sih. Nah lucunya lagi, ceritanya lagi, itu gue pernah dikasih nama login buat S1 gue. Itu S1 gue di Houston. Dikasih login gitu. Tahu gak sih nama kuliahan tuh? Oh iya, username apa? Yes. Username ya. Username, sorry. Ya itu nama username gue. Kayak waktu itu kan baru mau mulai, terus yang kayak Andre Simapranata, panjang banget ya. Terus gue keinget itu. Asimapra. Ya udahlah aja. Nah sekarang jadi brand. I guess. Nice. Oke, kita pull up dulu ya. Projectnya Andre nih, yang udah dikerjain Andre, yang udah jadi ya. Yang udah jadi, was it last year? Iya ya, bener-bener Desember ya. Rasanya last year, tapi gue terimanya Februari lah. Oh, maksud lu gue lama gitu? Sekalian kritik. Kampret banget. Oke. Gawat nih, kritik lama katanya nih. Gimana sih nih Mario nih? Ini projectnya Andre nih yang kita kerjain. Andre yang kerjain, ya udah finish project. Kita kerjain fotonya di Bali. Menurut gue projectnya menarik banget ya untuk sebuah villa. Kayu semua. Well mostly. Is it all kayu or mostly kayu? Enggak sih, mungkin setengah-setengah ya. Setengah-setengah ya. We'll get into the project later. Jadi ini kita sekilas dulu nih apa yang dikerjain Andre itu. Ya interesting. Jadi ini buat yang belum kenal Andre, ya you should know him because projectnya keren banget. Thank you, Mar. Ya gue pengen tahu nih, tadi kan lu bilang S1 lu di Houston kan, ceritanya gimana? Dan kenapa lu pilih architecture by the way? Architecture terus di Houston pula gitu. Iya, ceritanya dulu waktu Houston itu sebetulnya nggak ada plan Houston itu. Waktu SMA main-main. Terus habis lulus SMA terus masih nggak tahu apa, jadi kerjain diploma di community college dulu di luar. Waktu itu apply Unpar nggak diterima aku. Unpar. Majornya? Arsitektur juga, oke. Itu sebetulnya cuma purely gara-gara itu kan, tes bakat itu. Ilmu fisik nggak bener, tapi ilmu yang lain juga ya pas-pasan. Jadi harus melalui 2 tahun pencarian dulu. Jadi cari community college aja, belajar general. Terus habis itu tadi dulu, community college itu apa ya? Mungkin banyak yang gak tahu. Maksud gue juga gak tahu. Ngapain tuh community college? Community college itu diploma tapi di Amerika gitu. Ngambil diploma, ada gelar dong. Diploma kayak D3, D1 gitu. Iya. Tapi diploma ada jurusannya gak? Gak ada. Oh gak ada? Gak ada, general aja. Jadi itu tuh program dimana untuk orang sana tuh bisa, abis itu bisa langsung kerja. Tanpa jurusan, jadi generik. Udah abis itu cari-cari S1 lagi, ya udah cari arsitektur lagi gitu. Nah di situ selama 2 tahun itu nilai gue jadi lebih bagus. Jadi gue bisa apply ke tempat-tempat yang lebih lumayan gitu. Gue diterima di Houston, tapi itu menjadi berkah buat gue. Gue kan dulu kan sewa dorm gitu kan ya. Selama tahun pertama itu gue bisa tinggal di dorm itu cuman weekend doang. Selama weekdays gue di studio. Belajar tuh. Nah itu tanda-tanda apa? Tanda-tanda lu betah sama bidangnya gitu. Yang tergantung kan, bisa aja kan di studio lo ngapain kan. Makanya gue tanya lo ngapain di studionya. Enggak, tapi beneran maksudnya jadi getol banget gitu. Karena waktu itu gue inget banget kita masih pakai paralel bar. Si fisik tuh gambar yang meja gambar maksud meja lo? Gambar, meja gambar sama bikin model maket sendiri.
Terus gue setup ranjang di bawah meja gue gitu. Jadinya gue nggak pernah ke dorm, gue bobonya di ranjang bawah meja gue. Is it common? Apa banyak yang begitu? Apa lu doang yang gila? Ada beberapa yang gila juga, yang Oke. mirip-mirip tapi kan nggak banyak ya. Ya disitulah yang gue looking back sekarang gue inget-inget lagi, oh itu tuh yang membuat gue suka arsitek gitu. Tapi artinya hasil tes bakatnya bener dong, architecture. Ternyata. Cuman awalnya lu belum kena aja kali gitu ya. Malah nggak tahu. Programnya tuh 5 tahun S1 di sana. Ya udah gue ikutin aja 5 tahun. Jadi 2 tambah 5 tahun tuh. Oh, 2-nya itu tadi community college ya? Iya. Oh, bukan community college tahun? 2. Oh, 2. Oh, lu 2 tahun. Karena galaunya 2 tahun. Kalau lu 1 tahun udah itu bisa. Oh, tapi emang dia kelasnya ada 2 tahun apa enggak? Emang setahun lu ikut udah kelar, lu ikut lagi kalau gitu? Kalau untuk lulus 2 tahun. Community college itu emang kalau lulus 2 tahun. Oh, tapi lu gak harus lulusin kalau lu udah. Gak harus. Kalau lu udah tahu bisa kayak transfer gitu. Lu punya final project apa waktu di sana S1? Lupa. Tapi satu hal yang gue bersyukur tuh gue tuh suka jalan orangnya. Jadi gue ingat selama 5 tahun program gue di Houston itu, gue mencari proyek-proyek yang bahkan justru di luar Houston gitu. Terus dulu gue inget banget ada yang profesor gue tuh ada yang namanya Bill Truitt. Dia yang salah satu yang paling aktif bikin program unik-unik. Gue selalu apply itu ke situ. Jadi ada satu program kayak satu summer gitu, kita ke daerah ini untuk riset. Untuk riset built environment, which is architecture. Karena architecture kan built environment. Travel lah. Gitu. Iya, kayak travel studio gitu lah. Oke. Terus di situ ada program-program, kan itu nggak murah. Jadi ada yang program scholarship gitu. Gue selalu apply-applyin. Oke. Alhamdulillah gue pernah dapet beberapa kali. Lu dapet yang kemana aja? Tel Aviv, Israel, Hong Kong sama Shanghai kayaknya. Itu waktu itu programnya sebulan. Ngapain itu? Ya itu, riset mengenai waktu di Tel Aviv. Kita belajarin kotanya gimana aksisnya, gimana formasinya sama waterfront atau segala macam-macamnya. Terus selain itu juga belajar kulturnya. Ya itu lo ada profesornya nggak? Ada dong. Yang bimbing? Ya itu, si Bill itu. Oh dia ikut juga di sana? Ikut juga. Jadi kayak programnya tuh limited gitu, misalnya 13-14 gitu. Tergantung berapa banyak yang apply. Keren banget. Diseleksi. Iya, emang itu salah satu yang salah satu guru yang gue selalu ingat, dia selalu bantuin gue sih. Kita serius tapi juga have fun juga. Selalu kan travel kayak gitu kan nggak melulu arsitektur kan. Tel Aviv pantainya seru banget, terus turis-turisnya cakep-cakep banget gitu. Waduh, kode tuh ya. Ya kan kita arsitek selalu tertarik sama yang indah-indah Pak. Benar sih. Lo biasa kalau arsitek kan yang lurus-lurus gitu kan. Kalau yang indah biasanya nggak lurus gitu. Gitu kan. Menjurus banget nih, kacau. Terus lo abis dari S1, terus lo apa di Houston? Terus abis itu gue magang di office-nya Enrique Miralles. Itu di Barcelona. While lo di Amerika, terus lo magang ya? Magang? Abis itu kelar kan. Kelar nih lulus. Terus ada satu program di mana dari sekolah itu dipilih 2 orang magang ini. Oke. Jadi dikasih grant. Oh oke. Lo bisa masuk sini gitu. Bisa masuk sini nih. Terus gue lihat karya-karyanya, buset, jenius banget. Enrique Miralles tuh jenius yang gone too soon. Oke. Dia meninggal di tahun 2000, genap tahun 2000 di usia 50. Tapi karya-karyanya. Apakah lo mendapat banyak influence dari dia? Dari desain lo? Sangat dong. Sangat. Iya. Kayak sebagai arsitektur emang kalau buat gue personal inspirasi dan wawasan. Kayaknya kalau tanpa itu susah ya untuk pasti mampet terus gitu. Wawasan menurut lo dalam arti harus sering jalan-jalan atau lebih tahu banyak urusan? Kayak ngerti politik, ngerti culture, ngerti... At the end both ya. At the end both. Mesti sering lihat juga, mesti ngerti juga ya, gak cuma lihat doang ya. Iya, at the end dua-duanya. Mana project dia yang menurut lo paling seneng? Ini keren nih. Dia selalu terinspirasi dari Gaudi kan, karena dia Barcelona, Gaudi Barcelona. Dia tuh Katalan, orang Barcelona asli. Jadi emang
dia treat building as a piece of art. Yang paling bikin gue kagum gimana caranya menemukan konstruksinya sih. Sedangkan kita di sini bikin beton lurus aja berapa kali gitu. Ini itu beton di curve segala macam nggak tahu deh. Maksud lo kontraktor sini bodoh ya? kurang. Belum aja. Ya anyway, ini keren sih. Iya, sadis dia. Tapi kalau lu punya, kalau ngelihat project lo tadi, apa mungkin scale project ya karena ini scale-nya. Iya, ini kan aspiration. Maksudnya kan dia banyak kayak sharp edges, terus agak kayak aksisnya gimana. Kalau yang di Tanah Taka itu masih lebih teratur ya. Teratur ya. Apakah di situ ada influence dari sini atau nggak directly begitu sih ya? Nggak pernah direct, tapi gimana ya, kayak sebetulnya kan yang di otak kita arsitek kan perkumpulan dari yang lu lihat ya. Sedikit banyak semua experience gue pasti berpengaruh ke apapun yang gue bikin kan. Lu berapa tahun di situ? Enggak, itu cuman program magang 6 bulan. Oh 6 bulan doang? 6 bulan. Terus kemana? Abis itu aku S2 di LA sama arsitektur. Arsitektur juga, arti demen banget nih ya, confirm ya. Enggak, ceritanya adalah lucu. Waktu gue di sana di Barcelona tuh ada open registration buat S2, satu program yang arsiteknya gue suka banget. Namanya Tom Main. Nah, dia prinsipalnya itu biro arsitek di LA, Morphosis namanya. Jadi ada satu program namanya Supra Studio. Supra Studio ini diprofesorkan sama industri leader arsitek gitu loh. Arsitek hebat lah gitu. Ada 3 program waktu itu. Salah satunya si Tom ini. Oke. Jadi gue langsung kayak pas ngeliat, wah gitu kan. Nah, pas gue lagi di sana jalan 4 bulan apa kalau nggak salah, udah mulai ngeliat kan di sana di Barcelona. Ini makin lama lagi bosen nih gue gitu. Habis itu gue ketemu program itu, ya udah. Tapi programnya semi profesional gitu. Pokoknya program Supra Studio itu konsepnya dimana student sama worker itu kayak jadi satu gitu loh, merge gitu. Untuk kita ngelihat on ground benerannya arsitek di Morphosis itu kayak apa sih gitu. Itu berapa tahun lo di situ? Yang S2-nya itu? 1,5 tahun. Oh 1,5 tahun doang. 1,5 tahun. Itu kalau itu S2-nya belajarnya apa sih? Waktu itu gue terlibat di proyek di Haiti. Ini crossbreed sama profesionalnya dia ngebikin satu social project water tank atau water tower yang that feeds 7,000 people a day dalam 24 jam. Kalau itu run full time ya. Proyek itu berdasarkan riset yang kita lakukan sepanjang gue di sana 1 tahun itu, sampai dimana kita bisa menyimpulkan bahwa water problem itu udah kronis banget di Haiti gitu. Gimana caranya kita bisa build a structure that helps this issue. Apakah study lo itu applicable to what you do now? Kayak case-nya kayak udah berat banget gitu kan, kayak perpulauan, bukan perkotaan, perpulauan apa? Pola pikirnya kali ya, Maria. Kalau case spesifiknya, again kan itu region spesifik, site spesifik, project apa ya, ya needs sama aja, special needs-nya orang kan beda-beda. Kalau di sini nggak tahu, makanya gue treat per project kan pasti beda banget. Oke. Ya cuman dilatih cara problem solving gitu kurang lebih ya. Kalau dikasih case gini lo cara mikirnya gimana gitu. Analisa. Gitu. Analisa lah ya. Analisa. Oh ya, emang kayaknya kalau ngambil masters itu yang di train sebenarnya analytical thinkingnya ya. Kan kita kalau di S2, gue ambil S2 bisnis itu belajarnya SWOT, strength, weakness, opportunity, and threat-nya apa. Kebetulan gue ngambilnya bisnis. Jadi ya kita belajarnya ya gituan. Ya tapi kan intinya kan analisa kan. Kompetitor lu punya apa, yang lu gak punya apa, gimana cross-nya. Ujungnya kemampuan analisa sih ya. Ujungnya jadi penting banget nih. Terus habis itu lu langsung ke Morphosis ya? Lu berapa tahun jadi di Morphosis tuh? Habis 1 tahun. Kerjanya? OPT namanya, ada OPT itu izin kerja. 1 tahun izin kerja. Oh, gak bisa perpanjang emangnya? Bisa, tapi gue decide untuk enggak. Why? Di saat itu gue udah tahun ke-10. Tahun ke-10
being abroad lah ya. Oke, belum dapet jodoh lagi ya. Belum Itu dapet penting jodoh. banget. Kode keras. Kode keras nih bro. Apa sih? Iya. Ya. Gue lihat requirement-nya gitu. Requirement-nya tuh ada 3 tahun atau 6 tahun ikatan kerja. Jadi nggak bisa tuh per tahun. Tahun deh kerja setahun nggak bisa gitu. Langsung harus Jadi 3 gue kan tahun. nggak bisa, iya langsung 3 tahun. Terus gue timbang-timbang sebagai arsitek gila site spesifik banget ternyata. Kalau buat gue, pikiran gue kan, wah gue kalau misalnya gue mau balik ke Indo juga pasti gue takes time buat ngerti lagi di Indo gitu semuanya gitu. Terus akhirnya kalau di sini mungkin aja sih, mungkin kalau gue ketemu partner atau apa, tapi udahlah nggak, kayaknya gue balik aja. Itu tahun ke-10 udah waktunya balik, ya udah balik. Terus pulang mau ngapain? Googling dulu beberapa bulan sebelum pulang, beberapa minggu kali malahan, cari arsitek yang paling seru lah karyanya gitu, yang paling seru dalam artian sebetulnya kalau buat gue paling jujur, desainnya paling jujur, paling menarik buat personal gue gitu. Masuklah ke Andra Matin, Mas Ang. Oke, terus kalau arsitektur yang jujur gimana sih? Jujur, kalau menurut gue, kalau misalnya arsitektur, bilangnya arsitektur tropis gitu, arsitektur yang bisa paling maksimal menggunakan keunggulan tropicality itu gitu. Jadi arsitektur yang mungkin terbuka, yang AC-nya minimal gitu. Kayak gitu. Lebih menggunakan natural resources apa? Iya, in any region ya, maksudnya arsitektur Jepang tuh yang jujur seperti apa, arsitektur Spain yang jujur seperti apa, arsitektur Indonesia yang jujur seperti apa, arsitektur tropis yang jujur seperti apa. Tergantung regionnya juga ya, jadi jujur di setiap lokasi jelas. Beda. Sangat. Karena kebutuhannya juga berbeda sangat. Kan, kondisinya gimana ya. Wah, in anything kayaknya kan kita selalu mencoba mencari honesty kan, kejujuran gitu. Ya jadi kalau ngomong sama anak kampus yang baru lulus nih, lu kalau bikin arsitektur yang jujur, artinya goalnya apa? Nggak boleh pakai AC, maksudnya nggak boleh panas, tapi nggak boleh pakai AC, apa penggunaan materialnya nggak boleh yang gimana nih? Ya sebisa mungkin ya Mar ya, bukan nggak boleh pakai AC ya, gila lo dipecat tadi 100%. Seberapa jauh kita bisa push their idea kan sebetulnya gitu. Mungkin terasnya lebih, tapi tetap ada ruangan tertutup di dalamnya. Maksudnya kalau kita lihat orang-orang juga sukanya nongkrong di bawah teras ya. Iya kan kalau kita lihat, kalau di Indonesia ya, dalam skala gedenya gitu, kamu kemanapun lah, kamu ke Bali, kamu ke area manapun sebetulnya orang tuh suka nongkrong di bawah atap, ngopi, rokok, apa semua kan di bawah atap. Apakah itu orang Indonesia doang? Apa pas lo di Houston dan pas lo di Tel Aviv orang juga behaviornya sama? Tropis. Oh, di negara tropis. Iya, karena range temperaturnya. Kamu bisa melakukan itu 24 jam. 24 jam kali 24/7 365. Kalau kamu lakukan itu di Jepang, kamu menggigil di Desember. Oke. Ya. Kan gitu kan. Again, region based ya. Oke. Terus lo di Masang berapa lama tuh? 5 tahun 3 bulan. 5 tahun 3 bulan. Terus kenapa lo keluar? Again sama alasannya kayak seperti sebelumnya. Udah waktunya. Udah tua Pak. Masih belum dapat jodoh lagi. Cerita gue kayaknya kayak gitu terus deh. Soalnya bayangin ya, kuliah gue 7 tahun, dimana anak-anak angkatan gue udah pada nggak tahu ngapain 7 tahun mah, udah kerja di dunia kerja berapa 3-4 tahun. Ya udah waktunya. Kalau lo bilang it's time, tapi kenapa lo nggak pindah lagi ke kantor lain? Tapi kenapa kali ini abis itu lo bikin sendiri? Berasa udah bisa ya. Udah bisa ya. Wah, waktu itu aku kerjain proyek yang cukup besar juga. Teman Ismail Marzuki yang gede banget gitu. Jadi rasanya habis yang kerjain ini, habis itu kemana lagi ya? Kerjain yang lain juga mungkin sebetulnya kan skalanya lebih kecil. Udah kurang menantang yang kecil-kecil ya.
Iya. Iya. Ya gitulah Ya, ceritanya. kemarin kita baru survei ya Taman Ismail Marzuki ya. Ya gue I can understand maksudnya yang lu bilang ya skalanya ya lumayan nih gitu. Challenge-nya juga udah jauh lebih besar dibandingin yang ya maybe ya mohon maaf ya residential ya maybe residential juga challenge-nya beda sih ya. Beda ya. Challenge-nya beda lah. Beda ya. Nah, Challenge-nya beda. beda challenge saja. Cuma secara skala emang itu lumayan gede ya. Ada berapa building tuh yang lu kerjain ya? 6 ya. Itu kalau kerjain proyek kayak gitu lead arsiteknya ada berapa? 2 ya waktu itu. Aku sama Mas Yoga. Lu sama Yoga? Sama Mas Yoga. Terus kalau Mas Angnya? Mas Ang prinsipal dong. Sebagai prinsipalnya ya? Dia yang oversee everything. Ya kita share apapun ke dia gitu. Update lapangan segala macam, coordination, share ke Mas Ang gitu. Iya. Ke prinsipal ya? Ya share apapun ke dia. Tapi ada yang lain juga kan, Pak Sofi, Pak Andi, David, dan kawan-kawan yang lain lah, Matthew. Timnya berapa orang jadinya? Untuk tim sendiri timnya berapa orang nih dari Andra Martin? Di ujungnya jadi ada berapa? Di ujungnya mungkin ada kali 15 mungkin ada kali. 15 orang? Tapi gak full time handle tim doang kan? Pasti agak ada project-project lain juga dong yang di handle at the same time? Iya. Tapi ada 15 orang kali. Dikeroyok. Itu mah banyak lah ya 15 orang mah. Rata-rata satu project berapa orang sih? Ya kalau residential 1 paling 1-2 ya. 500 meter deh rumah gitu. Iya 1-2 ya. 1-2 orang udah bisa ya. Oke. Dan itu span ngerjain tim itu berapa lama ya? Genap ya. 18, 19, 20, 21. 4 tahun ya. Lu sendiri sejak tahun berapa jadi ya? 2000? Kemarin 2022. 2022 ya lu sendiri ya. And your first project langsung si Tanataka itu. Ceritain dong nih project Tanatakanya gimana nih? Proyek ini. Sekilas ya ini your first project. Artinya lu ngerjainnya kapan nih waktu lu masih kerja waktu itu? Enggak lah, gila lu. Bener nih, ya saya arsitek begitu kan. Kantor kalau lagi ada prinsipal datang zoom in zoom out doang gitu kan. Begitu prinsipal pergi ganti gambar. Hancur. Nah ini tampak depan nih. Gimana nih Dre? Ceritain Dre. Jadi ceritanya ini proyek apa nih? Mulainya dari mana ya? Mulainya dari ada tanah tapi nggak tahu mau dibuat apa gitu. Oke. Itu brief klien tuh. Gue punya tanah tapi nggak tahu mau diapain. Tapi nggak tahu buat apa. Waktu itu terus gue bilang ya udah coba aku bermula lagi tanyain orangnya. Waktu itu si om sama si tante ini kayak oke, keluarga kamu berapa, terus anggotanya siapa aja kayak gitu. Terus at least paling enggak gue bisa bikin rumah itu buat dia gitu kan, dia bisa pakai gitu. Artinya briefnya bikin rumah dong? Pertamanya gitu. Tanahnya mau dibuat apa kan nggak tahu gitu. Oke. Terus ketika sejalan-jalannya waktu itu skemanya dulunya beda banget dari ini sih, kayak agak-agak terasing gitu, beda cerita lah pokoknya. Tapi tetap kamarnya ada 1, 2, 3, tetap 3, kamarnya tetap 3 gitu. Terus sejalannya terus mereka bilang, aduh, ya gue nggak tahu sih kapan pakainya kapan nih, atau gimana ya, gitu. Gue bilang, gitu kan, gimana nih? Mulailah itu terpecah tuh masanya sama terpecah karena kepikir bisa disewain. Oh, satu mau dipakai, satu disewain. Jadi bisa, enggak maksudnya bisa disewain kan, kalau masa semakin banyak kan semakin bisa disewain lebih banyak kan gitu kan. Oh, jadi sewain kayak berapa kamar gitu maksudnya. Oke. Bukan 2 villa ceritanya. 2 villa lah ya, gitu kiri kanan 2 villa nih. 2 villa kan. Terus habis itu sejalan-jalannya desainnya kayak gini, dua-duanya kayu maunya. Oh, tadi dua-duanya kayu. Iya, kan kabin gitu kan. Oh, kabin. Kabin dengan taman besar di tengahnya kayak gitu. Terus turunin budget. Oke. Turunin budget. Jadi kayu lebih mahal dari beton, jauh. Iya.
Propose kayu lo emang tahu budget klien berapa? Enggak tahu. Nggak tahu. At all. Jadi lo propose aja yang keren gitu ya. Nah, propose aja, keluar angkanya, gitu kan. Senang gitu. Oke. Ya, terus habis itu tuh ujungnya aku tuh selalu anjing garing banget nih kalau cuma 2 villa doang gitu kan nggak seru gitu kan. Gimana ada elemen yang terus gue keinget tuh kayak dulu suka manjat-manjat pohon atau main di tree house gitu ya. Kenapa sih kita di pinggir pantai lokasinya? Terus kenapa sih nggak bisa lebih playful gitu? Coba kita connect deh gitu supaya bisa ada relasi yang lebih kuat gitu antara 2 villa ini gitu. Mau nggak lu gitu kan? Terus gue bikinin kayak gini. Masih agak-agak kurang teryakinkan. Tapi di situ gue agak kekeh sih kayaknya seru deh. Bridge-nya juga miring gitu. Kalau jalan dari sini tuh sebetulnya viewpoint-nya beda-beda semua loh ke arah taman-taman ini gitu-gitu. Akhirnya di situ mereka akhirnya terima gitu. Ayo coba kita cobain gini gimana gitu. Terus ini klien lo umur berapa? Aku tuh kenal sama si Hans. Hans tuh anaknya. Sejalannya proyek dalam bulan pertama gitu udah langsung ketemu sama orang tuanya gitu ngobrol. Jadi ngobrolnya bertiga. Jadi bisa dibilang kliennya bertiga. Kliennya bertiga sebenarnya. 3. Si om tante estimate umur berapa? Om tante ya seumur bokap nyokap gue ya. I don't know umurnya exactly tapi ya 60-ish. 60-ish ya. Oke. 60-an kali. Oh, jadi lu berusaha meyakinkan orang umur 60-an nih ya untuk dengan ya yang ini experience ya. Ini kan dari tangga yang sebelah sini ya. Iya. Yeah. Dari tangga yang tadi dong. Iya tadi. Saya enggak. Ya, tampak depan kan sana kan tadi. Ya oke. Ya jadi di situ agak-agak alot tuh, ya kan. Urusan jembatannya. Urusan enggak maksudnya dengan umur beda gap. Oke. Tapi di situ gue cukup senang berhasil sell. Key points-nya apa? Yang lo bisa sell idenya apa nih key points-nya? Kan tadi kan pertama kalau bilang agak susah. Pertama turunin budget, ganti ini, tahu-tahu jembatan. Masih susah, lo jual experience. Terus akhirnya apa yang sampai dia bisa? Tapi untung sih si om sama tante itu cukup terbuka ya. Cukup terbuka sama desain-desain yang raw, yang materialnya natural gitu-gitu. Mereka suka, si tantenya sih suka banget sama outdoor. Suka banget sama hutan, sama sungai kayak gitu-gitu. Jadi in terms of material nggak terlalu sulit. In terms of material. Kalau in terms of form ya itu tadi kan skema awalnya lebih main sebetulnya lebih terasing gitu. Ujungnya wah di awal-awal gue lihat wah ini kok agak-agak kalau gue bikin yang bentukannya kayak agak-agak aneh gitu agak kayaknya sulit nih. Jadi akhirnya pola pikir gue ubah gimana caranya bikin yang bentuk yang paling pure, yang paling purist. Tapi detailnya gue maksimalkan. Oke. Ya jadilah kebentuk 2 masa yang kotak ini gitu. Abis itu pencahayaannya lah yang gue mainin buka-bukaannya, jendela-jendelanya cross ventilasi, terus dindingnya diangkat supaya bawahnya itu kacanya di bawah, sehingga sebetulnya kalau untuk aling-aling untuk lihat viewpointnya dari depannya itu ada di foto ini depannya itu ada kafe itu di dinding kayu yang sana tuh. Ada kafe seberang jalan itu seberang kan? jalan. Iya. Jadi kenapa jendelanya di bawah itu karena privacy. Terus bawah depannya kita kasih bambu. Itu semua strategi desain yang udah ngulik dari situnya. Oh, jadi jendelanya nggak di atas ya di bawah. Iya, kalau di atas kan langsung kelihatan livingnya tuh, gamblang banget kayak gitu-gitu. Oke. Gitu. Terus suka banyak void. Nah itu gue juga bersyukur kliennya demikian kayak gitu-gitu sejalan.
Terus yang di kamar ini misalnya, kamar ini tuh ada jendela yang jendelanya kayu semua gitu. Ya. Bukan kaca gitu. Yang ini nih jendelanya gini kan? Heeh. Jadi Ini unik nih jendelanya nih. Ya sebetulnya kayak sebetulnya kalau mau bener-bener blackout ya ditutup gitu. Jadi nggak pakai tirai lagi, terus rasanya kan kayak cabin gitu. Terus Jadi kan mungkin karena si tante suka outdoors gitu ya. Iya. Jadi inspirationnya di situ ya. Terus ini yang dinding rambatan ini, gue imagine ini tuh seperti lukisan sebenarnya. Ini. Oh kayak lagi di frame gitu ya. Yes, itu adalah painting gitu. Jadi ini kamar, terus ada painting gede gitu. While kalau lagi malam, ya harusnya nggak terang gitu kan. Maksudnya nggak terang tuh privacy juga. Ini ada dinding kan, langsung dinding kayak gitu. Ya ini kan lu banyak pakai kayu kan nih. Lu kayunya pakai dindingnya wood lamp. Dindingnya wood lamp ya? Dindingnya wood lamp. Dindingnya sama banget nih sama yang di belakang lo nih. Ya jadi ini kebetulan gue juga pakai wood lamp waktu itu karena kita kenal baik sama si Joshua ya. Terus ini di sini reason lo apa nih? Lo pakai wood lamp di sini? Ya waktu itu kita luar sama dalam sebisa mungkin kayu di satu masa yang kotak ini. Nah, terus carinya senatural mungkin gitu. Terus ketika pilih-pilih material, wood lamp salah satu yang paling natural ya, pornya, warnanya gitu. Oke. Dan warnanya banyak juga kan dia ya. Iya bisa milih juga ya. Bisa milih. Yang lo cari jadi dari natural looknya ya. Iya, ini grain yang hitam-hitam ini dia bisa bagus. Oke, nice. Tapi kalau yang di atas itu bukan ya, beda ya, yang di ceilingnya ya. Bukan, kita cari alternatif. Warnanya beda ya. Kita cari alternatif, cari yang safe budget tapi juga bagus. Tapi kenapa lo bikinnya kayak di fasad kayunya apa, ini di lantai dinding kayunya apa, yang atas lain lagi? Kenapa segitu banyak bedanya? Untuk yang light ini tadinya aku mau warnanya sama semua. Cuman client request. Client request ya. Oke. Client request. Terus kita cariin lah yang paling natural, yang masih bisa. Jadi makanya yang lantai sama atas harapannya bisa sedekat mungkin waktu itu. Nice ya, emang kalau kayu itu feelingnya lebih apa ya, warm, cozy, and homey gitu ya. Iya. Kalau yang di rumah seberang kan, ini kan lebih ada beton ya. Which is sebenarnya oke juga ya, masih dominan kayu juga sebenarnya. Kalau dipikir-pikir mah. Iya benar. Cuma secara tampak luar tadi lebih banyak beton ya. Kalau di sini sih, jadi lebih simple. Ini kan studio. Jadi antara ruangnya sebetulnya nggak ada batasan, jadi open plan. Tempat tidur, sofa, sama kitchen kan dia satu kesatuan. Dulu pikiran gue sih kamar orang tuanya. Ini buat kamar orang tua. Yang sana ada dua kamar untuk anak-anaknya gitu. Oke. Jadi while being here mereka ada privacy tapi bisa melihat what's going on di seberang. Oke. Terus sekarang kenyataannya setelah running, nih jadi benar, jadi mereka pakai kalau mereka ke sana ya. Cuman sehari-harinya disewakan juga. Sekarang sehari-hari udah disewakan. Iya. Oke. Disewakannya as an individual sini sama sini atau kayak satu area pokoknya satu. Ternyata satu ujungnya. Oke. Tadinya aku pikir, aku kan nggak tahu operasionalnya seperti apa. Tadinya aku pikir mereka sewa 2 gitu beda. Tapi ternyata satu. Satu ya, sewa. Di Canggu ini ya? Iya. Canggu. Prerenan ya. So this is your first build project ya? Terus dari lu punya hasil build project ini, what do you think you can improve menurut lo dari hasil sini? Wah, kalau ngomong improve kayaknya. Atau what's your permasalahan lo apa di sini? Apa yang the challenge yang lo temuin? Ada beberapa proporsi ya kalau dari sisi arsitek, ada beberapa proporsi yang masih agak sedikit ketinggian, sedikit
masanya agak-agak ketinggian, ngangkatnya terlalu tinggi gitu-gitu. Yang itu gue sadar setelah di 3D bagus, tapi di realitasnya kok masih ada yang kurang ya kayak gitu-gitu. Terus Maksud lu 3D sama the real thing walaupun ukurannya sama, tapi secara ternyata dilihat beda gitu ya. beda ternyata gitu. Kayak gitu. Terus itu sih dari desain ya. Tapi kalau dari sisi yang lain yang gue belajar banyak sama kontraktor, ngadepin kliennya. Kontraktornya sih gue bersyukur banget Mas Teguh yang di Bali. Well, thank you Mas Teguh. Sangat-sangat kooperatif dan kita aku belajar banyak banget dengan penyelesaian detail-detail, penyelesaian material. Terus sama-sama ngadepin klien juga gimana untuk sell the ideas bahwa arsitektur kita oke, gitu-gitu. Terus kalau improvement yang lain aku nggak tahu ya, jalan aja ya. Gimana caranya kita kerjain arsitektur yang kalau buat aku anak outdoor sih, anak luar, dan semakin kesini semakin suka arsitektur yang tropis, yang terbuka, yang lebih santai. Oke. Kayak gitu. Jadi artinya lu akan lebih cocok bikin project yang of course kliennya juga pasti harus bisa buy your idea kan, karena lo kan orangnya senangnya yang lebih open, lebih terbuka. Tapi kalau mungkin klien di Jakarta Utara yang maybe Peak gitu kan atau Kelapa Gading kan, kita semua kayak tutup pintu gitu kan, karena ya orang perkotaan kan ya even sama tetangga aja mungkin nggak ngobrol gitu kan, males. Pulang masuk rumah, that's it. Gue punya taman sendiri di dalam, inner courtyard gitu. Apa menurut lu gitu nggak? Akan lu terus gue nggak makan dong, Mar. Oh gitu, artinya nggak bisa. Jadi lu harus palu gada juga artinya ya, walaupun lu sukanya outdoors. Iya. Selalu berusaha lah, Mar, jawabannya. Maksudnya selalu berusaha untuk ngasih tahu klien gitu, atau bukan ngasih tahu mengarahkan klien gitu. Oke, so sekarang lo abis Tanah Taka nih, lo lagi working on what projects? Aku lagi kerjain rumah di Simpruk. Terus aku lagi kerjain ada satu villa di Baturiti di Bali. Banyak di Bali kah? Enggak banyak. Enggak banyak ya? Banyak. Di website ada beberapa kan. Cuman ini foto gue bukan nih? Iya. Anjing. Pertama kali muncul. Cuman banyak yang itu lagi di hold ya. Oh, lagi hold pembangunannya, tapi desain udah kelar. Iya. Ini apa nih yang bawa keren nih? Ya ini rumah yang di Simpruk. Oh, ini rumah di Simpruk. Kegedean ya. Itu landnya berapa nih, Dre, yang Simpruk? Yang Simpruk landnya 500 bos. Ini tapi surroundingsnya nggak green gini dong ya? Di aslinya mah nggak ya? Tetap Jakarta dong. Ini green tapi. Ini bener green. Oh gitu? Taman depannya. Oh, depannya taman. Oh, ini tampak mukanya yang sebelah sana justru? Ya, hook. Oh, 2 muka. Nah, ini proyek yang sebetulnya aku suka banget di Bali. Di tanahnya turunnya 20 meter dari ujung sana sampai sini. 29 meter kalau salah, sampai di bawahnya ada river gitu. Cuman nggak jadi. Jadinya, tapi aku suka desainnya, aku work on the design. Nggak jadi dibangun. Nggak jadi dibangun.
Oke. Atau belum jadi dibangun sekarang. Terus Apa ini tempat retret? iya, ya cabins lah ya. Oh, cabin. Cabins. Jadi tanahnya ini dia dia nggak tahu mau diapain. Jadi nggak ada akses untuk mobil atau jalan untuk jalan mobil ya. Nggak ada akses sampai ke lahan ini. Jadi mereka harus parkir di belakang sana. Jadi dari parkir mobil ke sini tuh kamu harus jalan sawah gitu. Jalan Oke. sawah untuk sampai ke sini. Terus sebisa mungkin semuanya si pohon kelapa itu existing, dia dipertahankan semua gitu. Terus kita bisa manage, bisa dapat 5 villa gitu, 5 cabin. Jadi itu valley gitulah, lembah gitu. Bawahnya sungai. Oke. Kayak gitu. Sayang sekali ya nggak jadi dibangun nih. Ya. Atau belum tahu ya. Tetap berharap. Tetap masih berharap. Tetap berharap kayak Salon Seven. One day. Oke, nice. Terus ya ini yang di Simpruk yang sekarang lagi under construction. Bismillah aja deh. Bismillah. Terus di bawah ada apa lagi? Ini apa nih, seru juga kayaknya nih. Ini juga seru tapi lagi hold. Ini di desa adat di Buit di Bali. Lu gak mau pindah ke Bali aja? Banyak project di Bali. Mungkin. Apa yang bikin lu pengen pindah ke Bali? Selain project of course. Belum nikah. Nyari jodoh lagi. Orang Bali. Cewek Bali katanya rajin-rajin loh. Anjir. Soalnya kan yang kerja jadi tukang aja cewek. Ya kan, lo tinggal diam doang bro. Lo tinggal diam doang jadi ntar. Enggak lah. Ya, mungkin lah, semua masih mungkin. Apa yang menurut lo seru dari Bali? Culture ya. Culture. Salah satu melting pot yang benar-benar melting pot di Indonesia. Mungkin the most melted pot. Artinya yang lu lebih suka yang lebih ya leisure ya kan, di Bali kan kayak lebih nyantai ya. Of course kayak vibe-nya kan beda banget sama Jakarta kan. Jakarta kayak kayaknya ujungnya balik lagi ke itu ya, balance ya. Striking balance sih. Itu yang gue coba cari dalam apapun sebetulnya. Balance apaan? Work life balance gitu? Ya salah satunya itu mungkin. Itu kan bullshit kan. There's no such thing lah work life balance. You will never itu get untuk balance. lu Mar. Lu pasti kan kalau lu punya goal, menurut gua lu pasti punya goal. Misalnya apa, lu mau cari duit, lu pasti akan kejar ke sono. Ya kan, atau misalnya goal lu family, mungkin duit akan lu korbanin lah. Ya maksudnya it will never be equal menurut gua, pasti ada yang berat sebelah. My version ya. My version. Because orang menurut gua juga orang kayak bilang gua jadi kayak misalnya sekarang menurut lu hidup lu udah super balance? No, nggak balance. Makanya menurut gue tadi kan gue bilang nggak ada work life balance. Itu cuma term, tapi it will never be achieved. Menurut gue, gitu. Ya mungkin gue masih penasaran aja. Ya. Of course. Ya maybe I'm wrong ya. Yeah. Maybe I'm wrong. Yeah. Oke.